Aduh, capek Lus. Capek Ce. Lus, udah mau mulai ibadah youth online nih Yus. Yuk kita Astaga siap-siap Ce, yuk. hampir kelupaan. Ayo Ce, sekalian kita ajak mereka juga untuk ibadah bareng. Shalom semuanya. Masih sehat-sehat kan semuanya? Masih dong Ce, selain kita jaga kesehatan jasmani kita mesti jaga juga kesehatan rohani kita. Nah, betul banget. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang integritas yang akan dibawakan oleh Pastor Joshua. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita, yuk kita doa dulu yuk. Kayaknya teman-teman yang di rumah udah gak sabar nih untuk mulai ibadah online. Pastinya dong Ce, monggo Ce. Yuk mari teman-teman kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan kami masih boleh beribadah online hari ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar suara-Mu hari ini. Dan berikan kami tanah hati yang gembur untuk kami boleh menerima firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Come on everybody, let's praise God together. He turns our mourning into dancing. Let's sing. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Mari lebih lagi katakan. As we praise, well I can feel the change as your presence now invade. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate. King of glory after rain. You were riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Mazmur 121.
Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di saat sulit seperti ini, Engkau terus bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau Allah yang setia, dan kami percaya dalam rencana, dalam tangan hidup kami, masa depan kami aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Kau ya Bapa. Kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa puji-pujian kami, penyembahan kami ke hadapan tahta-Mu. Biarlah ini semua menjadi dupa yang harum, menyenangkan-Mu,
Kami mau bawa Tuhan penyembahan kami. Puji-pujian kami Bapa, sebab Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami umat-Mu, kami anak-Mu. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, akan ucapan syukur-Mu, akan puji-pujian-Mu, sebab Dia Allah yang layak, sebab Dia Raja. Not for a minute was I forsaken. You are in this place, Lord. You are in this place. We worship You. We worship You, Jesus. King of kings, Lord of lords. We praise Your name, we praise Your name, we praise Your name, oh God. Bersama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Shalom semua, ketemu lagi di online service. Nah, hari ini di hadapan saya ada sebuah cermin. Saya percaya sebagian besar kita, mungkin semua di antara kita setiap hari melihat cermin. Kenapa kita melihat cermin? Karena kita sedang mau melihat diri kita. Apakah hari ini kita tampak lebih gemuk? Apakah kita tampak lebih kurus? Dan setiap hari kita lihat, setelah selesai mandi kita lihat cermin lagi. Kita mau lihat apakah rambut kita sudah rapi, pakaian kita sudah rapi. Jadi intinya cermin yang kita lihat itu melihat penampilan luar kita. Tetapi cermin tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kita. Nah, suatu hari saya melihat satu buku dan ada kata-kata di buku itu yang bagus tapi mengganggu saya. Kata-katanya seperti ini: ketika cermin tidak berbohong.
Waktu saya baca, wah saya terganggu benar. Kenapa? Karena kata-kata itu mengatakan seperti ini. Biarlah apa yang ada di penampilanmu sama dengan apa yang ada di dalammu. Yang artinya tidak ada double standard, tidak ada dua wajah. Semuanya sama, yaitu yang di dalam dan di luar adalah sama. Nah, kata-kata ini mengingatkan saya tentang satu kata yang bernama integritas. Bagaimana sih orang bisa disebut sebagai orang yang berintegritas? Orang yang berintegritas adalah orang yang dimana tindakannya sesuai dengan nilai atau keyakinan atau prinsip yang dipegangnya. Yang artinya apa yang dilakukan dan apa yang dipercayainya adalah sama di setiap waktu dan di setiap saat. Itulah orang yang berintegritas. Jadi boleh dikatakan seperti ini, saudara terkasih. Orang yang melakukan sesuatu yang benar setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan apa yang dia percayai, orang tersebut disebut orang yang berintegritas. Jadi boleh dikatakan seperti ini, saudara terkasih. Saya mempercayai bahwa kita mesti ramah terhadap setiap orang. Dan waktu di gereja, saya ramah terhadap semua orang yang datang. Saya akan berkata, "Shalom semuanya, apa kabar, gimana keadaanmu?" Saya ramah kepada setiap orang. Nah, waktu saya ramah di gereja, apakah di rumah saya juga ramah terhadap anak-anak dan terhadap istri atau suami saya? Jangan sampai di gereja kita dikenal sebagai orang yang ramah, tapi di rumah orang melihat kita seperti halnya harimau. Mungkin anak saya ngomong, "Papa seperti harimau, Daddy seperti harimau." Tapi di gereja ramah benar. Nah, itu berarti orang itu tidak berintegritas. Orang yang berintegritas di gereja maupun di rumah adalah sama. Amin, saudara terkasih. Dan orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan apa yang diucapkannya. Nah, saya sering belajar tentang kata-kata ini. Apa yang kita ngomong, itu yang kita lakukan. Ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. I am the man of my word. Hamba Tuhan ini mau ngomong seperti ini. Saya adalah orang yang melakukan apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan pasti saya lakukan. Apa yang saya janjikan pasti saya tepati. Dan ini berbicara tentang integritas. Kenapa integritas itu penting? Ada satu ayat dalam Amsal 22 ayat 1. Di situ dikatakan seperti ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Yang artinya seperti ini. Salomo mengingatkan kita seperti ini. Punya nama baik. Nama baik itu bicara tentang karakter. Nama baik itu bicara tentang integritas. Waktu orang berintegritas, waktu orang punya karakter yang baik, itu lebih berharga daripada punya kekayaan yang besar. Lebih berharga daripada punya emas dan permata. Karena itu Salomo mengingatkan kita, biarlah kita punya karakter yang baik atau punya integritas dalam hidup kita. Kenapa? Karena integritas akan menghasilkan yang namanya kepercayaan. Hubungan antara sesama manusia, hubungan pertemanan, itu dibangun karena ada rasa percaya. Dan saya berteman dengan orang lain, saya bersahabat dengan seseorang karena saya percaya dengan orang tersebut. Kalau saya tidak bisa percaya dengan orang tersebut, bagaimana saya akan membangun pertemanan atau persahabatan dengan dia? Sebagai contohnya, ada orang yang dihianati atau orang yang dibohongi, maka orang tersebut tidak akan bisa berteman dengan orang yang membohongi dia atau mengkhianati dia. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa percaya lagi. Hubungan percintaan, kenapa bisa dibangun? Karena ada rasa percaya. Waktu orang percaya kita akan melakukan yang benar dalam setiap hidup kita, maka akan menghasilkan yang namanya rasa percaya. Dan rasa percaya mempengaruhi suatu hubungan. Bukan cuma hubungan pertemanan, bukan hubungan percintaan saja, tetapi hubungan bisnis juga berdasarkan rasa percaya. Kenapa ada orang bisa join partner dengan seseorang yang lain? Karena dia percaya dengan orang tersebut. Gimana dia akan membangun hubungan bisnis kalau dia tidak percaya dengan orang tersebut? Karena itu rasa percaya itu dibangun oleh integritas. Jadi integritas adalah suatu yang penting. Amin, saudara terkasih. Dan yang kedua, bukan cuma membangun rasa percaya, tetapi integritas itu adalah kunci untuk kesuksesan hidup. Kenapa? Karena orang yang berintegritas, dia akan melakukan sesuatu yang benar walaupun orang tidak melihat dia.
Yang artinya dia melakukan yang terbaik walaupun tidak ada yang melihat. Yang artinya dalam setiap keadaan dia memberi yang terbaik. Waktu dia memberi yang terbaik, dia membuat kehidupannya menjadi lebih baik atau menjadi sukses dalam kehidupannya. Amin, saudara terkasih. Karena itu, ayo bangun integritas dalam kehidupan kita. Karena integritas juga membuat kita akan lebih maju dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini, kalau hidup kita di tempat yang tersembunyi menentukan seberapa tinggi kita akan berjalan atau akan bergerak di depan banyak orang. Jadi orang melihat dan Tuhan juga melihat. Jadi intinya harus membangun integritas dalam kehidupan kita. Amin, saudara terkasih. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara terkasih, bagaimana kita bisa membangun integritas? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berintegritas? Jawabannya ada di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Di ayat 22 dikatakan seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, Yakobus mengingatkan seperti ini, saudara terkasih. Firman Tuhan bukan cuma untuk didengar, tapi biarlah kita menjadi pelaku firman tersebut. Kenapa? Ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, ingat saudara, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, itu adalah kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Dan itu adalah nilai-nilai hidup yang bisa kita jalani. Waktu kita mendapatkan nilai tersebut, kita bukan cuma mendengar dan mengetahuinya saja, tapi biarlah kita melakukan firman tersebut. Makanya kata Yakobus, waktu kita cuma menjadi pendengar, kita sama seperti orang sedang melihat cermin, kemudian lupa dengan wajahnya, lupa apa yang sudah dia lihat. Artinya seperti ini. Apa fungsi cermin? Fungsi cermin adalah waktu kita melihat cermin, kita bisa melihat mana yang belum beres. Karena kita lihat itu belum beres, kita bisa perbaiki. Yang artinya bukan saja kita lihat, tapi kita melakukannya. Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan cuma mendengar, sama aja kita tidak melakukan apa-apa. Kita cuma melihat cermin dan tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak ada perubahan. Nah, karena itu biarlah kita bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi juga jadi pelaku firman Tuhan. Supaya firman yang kita dengar dan kita lakukan, maka firman Tuhan tersebut akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Menjadi nilai yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara ingat, apa yang menjadi definisi daripada integritas adalah seseorang yang melakukan apa yang dia yakini. Yang dia yakini itu berarti sesuatu yang dia percayai. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita percaya? Tergantung nilai apa yang kita taruh dalam hidup kita. Nilai apa yang kita hidupi. Waktu kita menghidupi sebuah nilai, itu yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai menghasilkan yang namanya tingkah laku. Amin, saudara terkasih. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa integritas adalah korelasi antara Alkitabku, apa yang aku percayai, dan tingkah lakuku. Alkitabku bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Yang aku percaya adalah firman Tuhan yang aku dapat itu apa yang aku percaya, apa yang aku yakinin, dan apa yang aku hidupin. Dan tingkah laku adalah sesuatu daripada hasil perenungan kita dari apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar dalam kehidupan kita. Makanya integritas, sikap yang melakukan kebenaran yang kita yakini, itulah integritas. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People mengatakan, integritas adalah nilai yang kita taruh dalam diri kita. Dan itu adalah kemampuan kita untuk melakukan dan tetap melakukan komitmen dalam diri kita. Itulah integritas. Waktu kita berjalan, apa yang kita katakan, itulah integritas. Jadi bagaimana kita membangun integritas dalam diri kita? Kita harus menemukan nilai untuk kita hidupi. Dan pasti nilai itu kita dapat dari firman Tuhan.
dari nasihat-nasihat yang baik, dan itu menjadi nilai dalam kehidupan kita. Dan kita percayai dan kita yakini dan kita lakukan, maka itu akan menjadi satu perbuatan tindakan yang menghasilkan integritas. Suatu saat saudara terkasih, ada seorang yang kaya raya, dan orang yang kaya ini mempunyai seorang sahabat yang pekerjaannya adalah kontraktor. Nah, suatu saat orang kaya ini dapat kabar bahwa temannya yang kontraktor ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dia tidak dapat banyak pekerjaan. Karena itu, sebagai seorang sahabat, dia pengen bantu sahabatnya ini. Terus apa yang dia lakukan? Dia mengundang sahabatnya ini untuk makan malam. Nah, pada waktu malam itu, setelah makan malam, dia menyerahkan sebuah gambar dana bangunan dan juga cek sebesar 3 miliar. Dan dia berkata kepada sahabatnya, "Sahabatku, aku pengen engkau membangun rumah untuk aku, rumah yang bagus, rumah yang mewah. Ini gambar denanya dan ini dananya, ada 3 miliar. Kamu boleh pilih bahan apa saja yang terbagus, yang menurut kamu bagus untuk rumah tersebut. Setelah selesai rumah nanti, aku akan membayar kamu dengan upah yang sangat bagus, yang sangat besar." Nah, sahabatnya ini sangat senang. Kenapa? Karena dia sudah lama gak dapat proyek. Waktu dia dapat proyek itu, apa yang dia lakukan? Dia mulai planning. Nah, di saat dia sedang memplanning pekerjaannya, tiba-tiba muncul dalam pikirannya, kenapa dia tidak ambil untung lebih daripada pekerjaan sekali ini? Dan dia pun mulai berpikir curang, saudara terkasih. Apa yang dia lakukan? Yang seharusnya dia cari bahan-bahan yang paling bagus, justru yang dia cari adalah bahan yang kelihatannya bagus tapi murah. Walaupun kekuatannya tidak baik, yang penting murah. Kemudian dia cari kayu, dia cari beton dengan harga yang murah, saudara yang terkasih. Walaupun tampaknya bagus tapi murah. Bahkan kayu yang dia cari, yang dipakai untuk bangunan itu adalah kayu-kayu yang jelek. Dia pikir nanti juga tidak kelihatan, tidak jadi masalah. Dan terus dia melakukan sedikit kecurangan, dia mulai kompromi sedikit, dia mulai potong sana, potong biaya di sini, sehingga apa yang terjadi pada akhir proyek, dia ada kelebihan uang 600 juta rupiah. Dan itu menjadi uang yang dia simpan dalam kantongnya sendiri. Dia pikir, waduh, proyek kali ini aku untung besar. Kenapa? Sudah dapat 600 juta. Dan dia berpikir seperti ini, nanti setelah aku bawa rumah ini, tunjukkan rumah ini kepada sahabatku, pasti dia akan memberi aku upah yang besar. Kenapa? Karena sahabatku ini adalah orang yang bermurah hati. Kemudian dia pun mulai memanggil sahabatnya dan menunjukkan rumahnya. Waktu sahabatnya melihat rumah itu, dia sangat senang, saudara kasih. Kenapa? Karena rumah itu tampak baik, tampak indah di depannya. Di luarnya tampak indah. Walaupun di dalamnya dia tidak tahu seperti apa, tapi dia sangat senang dengan hasil tampak penampilan luar daripada rumah tersebut. Waktu dia lihat, dia senyum dan dia katakan, "Sahabatku, aku tidak perlu rumah ini." Kenapa? Karena aku sudah membangun rumah yang bagus untukku sendiri. Tetapi rumah ini, aku pengen kau buatkan untuk dirimu sendiri. Dan ini kuncinya, aku serahkan kepadamu. Waktu sahabat yang kontraktor ini mendengar perkataan itu, dia rasanya mau pingsan, saudara kasih. Kenapa dia mau pingsan? Dia berpikir seandainya dia tahu itu rumah untuk dia, pasti dia akan membeli bahan yang terbaik untuk rumah tersebut. Nah, saudara terkasih, ilustrasi cerita ini itu sama dengan diri kita, saudara terkasih. Sadarkah saudara bahwa kita sedang membangun rumah kita? Rumah itu bicara tentang diri kita, kita sedang bangun. Waktu kita sedang membangun rumah kita, bahan apa yang kita pakai? Nilai-nilai apa yang kita taruhkan dalam kehidupan kita? Apakah waktu kita membangun rumah kita ini, kita mengizinkan kompromi, mungkin mengizinkan ketidakbaikan sedikit demi sedikit, dan tanpa sadar itu akan tampak baik di penampilan, tapi bagian dalamnya kurang baik. Karena itu, biarlah hari ini kita belajar menjadi orang yang berintegritas, yang artinya dalam setiap keadaan, baik orang lihat maupun tidak orang lihat, biarlah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat setiap perbuatan kita.
Tuhan Yesus berkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kita mulai membangun kehidupan kita dengan kehidupan yang berintegritas. Baiklah, sebelum kita tutup, saya mau berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau hari ini kita sudah belajar tentang satu topik yang bernama integritas. Terima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami punya hidup yang berintegritas. Karena kami percaya integritas boleh membangun kepercayaan. Integritas boleh membawa kehidupan kami lebih baik, membawa potensi kehidupan kami boleh berkembang dengan baik. Karena itu ya Bapa, ajari kami boleh menjadi orang-orang yang berintegritas. Karena itu ya Bapa, biarlah kami punya hati untuk mempelajari, merenungkan firman-Mu. Dan firman Tuhan yang kami dengar, itu akan membuat diri kami menyimpan nilai-nilai yang baik. Kebenaran-kebenaran-Mu menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kami. Dan waktu kami percayai dan kami lakukan, itu akan membuat kami mempunyai kehidupan yang berintegritas di hadapan Tuhan. Karena itu ya Bapa, tolong kami ya Roh Kudus, biar kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Sehingga nama-Mu ya Tuhan Yesus dipermuliakan. Nama-Mu ya Bapa dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman dalam hati kami, bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, keren banget Cek khotbah hari ini, sungguh sangat memberkati kita semua. Iya, dan kamu tahu nggak Luz, karena aku dengar khotbah barusan, aku jadi ingat sama value kita. Kamu masih ingat nggak value kita apa? Masih inget dong, value kita kan faith, family, acceptance, integrity, teamwork, and honor. Wah, hebat Luz, kamu masih ingat semuanya. Nah teman-teman, semua firman Tuhan yang sudah kita dengar barusan dan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari, yuk mari kita resapi dalam hati dan pikiran kita supaya semua perbuatan yang kita lakukan boleh sejalan dengan firman Tuhan yang sudah menjadi nilai dalam kehidupan kita. So, kita bisa menjadi orang berintegritas deh, betul? Betul sekali Cek. Dan jangan lupa, we are family. You are not alone. Jadi bagi teman-teman yang butuh dukungan doa atau hal lainnya bisa hubungi kita ya. Jangan sungkan ya teman-teman. Nah Luz, kita kan tadi sudah memulai ibadah dengan doa nih. Harusnya kita mengakhiri ibadah dengan doa juga dong. Benar banget Cek, kita harus tutup juga dengan doa. Yuk mari teman-teman kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak buat kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun di tempat yang berbeda-beda ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir di setiap ibadah kami, di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu yang sudah Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu buat Pastor Joshua. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh ajarkan kami ya Tuhan untuk hidup menjadi orang yang berintegritas Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan dimanapun kami berada walaupun tidak dilihat orang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat Pastor Joshua yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Tuhan jagai, lindungi Tuhan keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.